Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata berbasis media sosial dengan tema kegiatan Karang Taruna di Desa Payabakum. Karang Taruna merupakan fokus utama dari terciptanya organisasi ini. Dilatar belakangi oleh keinginan para pemuda untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Berdiri pada tanggal 26 September tahun 1980 di kampung Desa Payabakum menjadi awal dari usaha para pemuda dalam mensejahterakan sosial di lingkungannya. Dalam hal ini hanya melingkupi desa atau kelurahan. Sejarah yang tercatat pada tanggal 26 September 1980 dituangkan dalam kepedulian yang ditoreh pada berbagai macam kegiatan. Intinya, kegiatan mereka ingin agar warga desanya memperoleh kesejahteraan sosial yang mereka perlukan. Sasaran kepedulian mereka diarahkan pada siapa saja, namun lebih ke arah generasi muda. Dan dahulu, Karang Taruna lebih terfokus pada generasi muda yang lahir dalam keluarga miskin atau setidaknya mengalami masalah sosial yang berat. Dengan niat dan membantu sesama dengan berbagai kegiatan pengisian waktu luang ini, mereka berharap generasi bangsa kita ini tidak memiliki kualitas yang rendah. Semakin kesini dan ke zaman kita sekarang, Karang Taruna semakin digemari. Sudah banyak muncul berbagai organisasi semacam ini di berbagai desa maupun kelurahan. Kegiatan mereka pun semakin menjadi banyak, tak cuma sebagai pengisi waktu luang. Dari perkembangannya, kini tujuan dan tugasnya lebih mantap dibanding awal mula perkembangannya. Tapi perkembangan organisasi pemuda dari dulu hingga sekarang tidak bisa dikatakan lancar-lancar saja. Misalnya, pada tahun 1997 lalu ada masalah yang menghambat membuat beberapa organisasi ini tidak bisa dilanjutkan. Sebut saja berhenti, lalu menghilang begitu saja. Tapi syukurlah masih ada yang bertahan. Hingga sekarang istilah Karang Taruna masih terdengar di pendengaran ini, membuktikan bahwa organisasi ini tidak bisa dihilangkan begitu saja dari lingkungan sosial kita. Dengan kehadiran Karang Taruna ini, kita bisa lebih memiliki tujuan hidup di usia muda kita, lebih mempunyai arah dibanding para pemuda yang menjadi penjahat karena tak tahu tujuan hidup. Jadi, Karang Taruna ini sangat membuat para pemuda dalam melakukan kegiatan beraktivitas, berkreasi, bersosialisasi yang nantinya diharapkan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karang Taruna adalah organisasi modern yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi, jelas-jelas bukan untuk hal pribadi ataupun untuk kehidupan berkeluarga. Itu sangat jelas salah. Karena Karang Taruna lebih diperuntukkan pada masalah sosial yang menimpa di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengertian pemimpin di organisasi ini dilakukan oleh pemilihan anggota, bukan dari pengurus, dan pemilihannya yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Mereka mengurus kepentingannya sendiri, mengingat ruang lingkupnya hanya sebatas desa. Jadi, tujuan organisasi Karang Taruna ini yang pertama, membantu orang-orang tidak mampu secara finansial dengan memberikan mereka pekerjaan. Dalam hal ini, Karang Taruna berperan pada perekonomian warganya.
Mereka begitu membantu orang-orang yang tidak mampu dengan memberikan pekerjaan, sarana pemberian bantuan, lapangan pekerjaan. Ini disarankan pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan tentunya. Bahkan untuk kalian yang tidak memiliki pendidikan tinggi diakibatkan putus sekolah. Dan yang kedua itu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan. Dan yang keempat, penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. Dan yang kelima, penanaman pengertian, memupukkan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. Dan yang terakhir, penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.